Assalamualaikum Pak Asis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Pak, hari ini rencana Pak Asis akan melakukan coaching dengan rekan kerja Pak Asis. Namun sebelum itu kita akan masuk dulu dalam tahap observasi dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, Pak Asis ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti dalam coaching. Oh iya, baik Ibu. Jadi saya ingin Ibu nanti untuk membantu saya mengembangkan kompetensi coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga itu Pak, bagian mana yang nanti Pak Asis inginkan untuk saya amati? Oh iya, secara spesifik saya ingin lebih mendalami secara khusus mendengarkan aktif. Baik. Selanjutnya, bagaimana indikator ketercapaian menurut Pak Asis sendiri terhadap apa yang akan Pak Asis kembangkan dan apa harapan Pak Asis? Oh iya, baik. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coaching nanti betul-betul bisa menerapkan prosedur alur tirta. Iya, baik. Jadi Pak Asis sudah sampaikan bahwa indikator ketercapaian dari pelaksanaan coaching sebentar adalah penerapan alur tirta di dalamnya. Baik. Oke, selamat melaksanakan coaching Pak, semoga berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih Ibu Iya. atas arahannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Pak. Iya. Iya. Pak Firman. Iya. Ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Silakan Pak. Iya Pak, betul. Sengaja saya kesini Pak karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak selaku pimpinan di sekolah kita ini Pak. Oh iya. Baik. Mungkin bisa disampaikan Pak tujuan Pak Firman untuk ketemu saya pada hari ini. Silakan Pak. Ya. Jadi tujuan saya kesini Pak itu ingin menyampaikan kegelisahan saya Pak terkait dengan kondisi sekolah kita berdasarkan publikasi daripada rapor pendidikan di mana salah satu poinnya yaitu terkait dengan mengajar guru itu masih sangat rendah Pak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana mencarikan solusi agar rapor pendidikan kita terkait dengan metode mengajar guru itu bisa kembali menjadi lebih baik Pak dari tahun sebelumnya. Iya. Luar biasa Pak. Ini Pak Firman ini terkait dengan menjawab ya, hasil dari publikasi rapor pendidikan yang ada di sekolah kita. Ya, saya sangat mengapresiasi itu Pak. Ya, mungkin bisa disampaikan apa yang akan Pak Firman lakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan kira-kira apa yang menjadi tantangannya yang bisa disampaikan barangkali Pak. Silakan. Iya. Jadi terkait dengan itu Pak, jadi saya sampaikan kembali bahwa mungkin karena perubahan kurikulum yang tidak diikuti dengan perubahan model-model pembelajaran yang membuat rapor pendidikan kita seperti itu Pak. Jadi salah satu ingin kita lakukan adalah bagaimana merancang sebuah kegiatan Pak terkait dengan itu. Mengingat sebenarnya di sekolah kita ini ada beberapa teman itu yang memang sudah mempunyai basic atau sudah punya pengetahuan terkait dengan pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang mungkin diperolehnya dari PMM Pak. Dan saya sampaikan juga kebetulan juga saya mengikuti pendidikan guru penggerak Pak. Dalam pendidikan guru penggerak itu Pak itu ada model atau pendekatan pembelajaran yang
berpihak pada murid Pak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu yang ingin kita coba ingin lakukan. Dan kalau menurut Pak tantangan ke depan terkait bagaimana menerapkan ini, saya kira pasti ada Pak. Jadi terutama kalau mengingat di sekolah kita ini mungkin masih banyak guru-guru yang senior, dan itu mungkin perlu ada perubahan pola pikir Pak terkait dengan kebijakan kurikulum merdeka ini. Iya, baik Pak. Luar biasa yang telah Pak Firman lakukan. Jadi saya ingin mendalami lebih dalam lagi Pak, ini apa kira-kira yang Pak Firman akan lakukan yang untuk mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Bisa disampaikan kembali Pak? Oh iya Pak, betul. Jadi rencana kami Pak, kami juga sudah berdiskusi dengan beberapa teman Pak, itu akan melakukan peningkatan kompetensi guru ini melalui diklat Pak. Jadi kita akan merencanakan diklat tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin akan kita laksanakan Pak sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Jadi mungkin ada waktu kita minta nanti kebijakan Bapak bagaimana. Yang jelas sebelum tahun ajaran baru ini Pak, kita sudah bisa menerapkan atau melakukan diklat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tujuannya itu Pak, bagaimana jadi sebelum mengajar Bapak Ibu guru di sekolah kita itu sudah paham dengan bagaimana mengimplementasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi harapannya nanti bagi siswa akan merasa nyaman dan aman, dan akan meningkatkan hasil belajarnya. Seperti itu Pak. Ya, baik Pak, luar biasa ide dari Pak Firman ini dalam rangka memberikan support ya, inovasi-inovasi peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita ini terkait dengan metode mengajar guru ya, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya bisa berdampak positif terhadap hasil belajar daripada murid-murid kita. Ya, baik Pak, tentunya saya selaku pimpinan sangat mengapresiasi ya, dan mendukung penuh ide dari Pak Firman ini. Dan menurut Pak Firman, dukungan seperti apa yang bisa saya berikan ya, agar ide dari Pak Firman ini bisa terrealisasi untuk kita laksanakan. Ya, silakan Pak, bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi terkait dengan rencana kita ini, tentu kami membutuhkan dukungan Pak, terutama karena Bapak sebagai pimpinan sekolah ini. Jadi kita berharap ada dukungan terkait dengan kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah, dan ini terkait dengan sumber daya yang ada, bagaimana menggerakkan teman-teman, dan bagaimana terkait juga dengan sumber dana. Karena rencana kita juga akan menghadirkan narasumber yang kompeten, yang lebih mungkin memahami, yang spesialisnya itu di bidang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya, baik Pak. Saya sudah mendengarkan semua ide dari Pak Firman dan solusi dari kegelisahan yang dirasakan tadi. Jadi sebagai pimpinan tentunya saya akan memberikan dukungan secara penuh, dan insya Allah dalam waktu dekat Pak kita bisa lakukan pertemuan dengan Dewan Guru dan staf nanti untuk membicarakan ide dari Pak Firman ini. Tentunya mudah-mudahan ya bisa terrealisasi sehingga bisa menjadi program kerja sekolah kita, dan dalam rangka peningkatan ya proses ya, pembelajaran yang ada di kelas untuk menjawab dari hasil dan rekomendasi rapor pendidikan. Terima kasih Pak telah memberikan saya masukan-masukan, dan tentunya selalu dan senantiasa berkesinambungan Pak Firman untuk memberikan masukan-masukan kepada saya. Terima kasih Pak. Ya, Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, baik Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum
mengawali tadi Pak percakapan coaching antara Pak Asis dan Pak Firman. Ya. Selanjutnya Pak, kita akan masuk ke tahap task observasi. Menurut Pak Asis, bagaimana Pak Asis menilai sendiri percakapan coaching yang telah Pak Asis lakukan tadi bersama Pak Firman? Iya, baik. Jadi setelah saya tadi melakukan coaching terhadap Pak Firman, jadi alhamdulillah dalam proses coaching itu saya kami telah menerapkan alur kita. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Pak Firman, sehingga bisa membantu dan memfasilitasi Pak Firman untuk menyampaikan ide-ide dan gagasannya. Begitu barangkali. Iya, baik Pak. Selanjutnya Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, silakan Bu. Ya. Baik. Tadi saya mengamati bahwa pada saat percakapan coaching, Pak Asis telah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta, ya, sesuai dengan alur tirta. Kemudian coach Pak Asis yaitu Pak Firman, ya, sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan sangat luar biasa sekali tadi rencana aksi yang telah coach Bapak sampaikan seperti itu, dan itu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah kita bicarakan di awal. Selanjutnya, apakah ada kompetensi yang ingin Pak Asis kembangkan lagi selanjutnya? Oh iya, baik Ibu. Jadi untuk selanjutnya barangkali kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu terkait dengan kompetensi coaching, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, kenapa? Agar yaitu pada saat kehadiran penuh itu kita bisa lebih fokus dan menyimak apa yang disampaikan oleh coaching, dan di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya kita bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan potensi dan solusi dari permasalahannya. Itu barangkali. Iya, baik. Ya, jadi kompetensi yang ingin lagi Pak Asis kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Semoga apa yang telah Pak Asis lakukan hari ini itu dapat berkesinambungan, ya, dapat berlanjut secara terus-menerus sehingga akan berdampak baik pada sekolah Bapak. Terima kasih Ibu atas. Oke, baik Pak. Terima kasih juga atas diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.